Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi depresiasi lagi. Untuk materi depresiasi bagian 2 dengan metode yang lain. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas mengenai metode garis lurus atau metode SL dan metode SOYD. Nah, pada hari ini kita akan membahas metode double declining balance, di mana double declining balance ini adalah tingkat depresiasi 2 kali metode SL, dan satu lagi adalah metode unit produksi, di mana depresiasinya akan naik dan turun setiap tahunnya tergantung dari jumlah produksi. Untuk capaian pembelajaran pada hari ini, diharapkan adik-adik mahasiswa mampu menjelaskan konsep depresiasi dan menghitung nilai depresiasi dengan berbagai metode yang berbeda. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai metode double declining balance atau dikenal DDB, dan metode unit produksi atau dikenal metode UP. Baik, mari kita mulai. Jadi untuk metode depresiasi, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ada keempat metode depresiasi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah straight line. Ini sudah dijelaskan bahwa metode SL atau straight line ini, depresiasinya setiap tahun adalah tetap. Sehingga nanti grafik yang diperoleh adalah grafik linier untuk penurunan nilai bukunya. Lalu metode SOYD, sum of year digit, atau jumlah digit angka tahun, depresiasinya lebih besar di tahun-tahun awal dan semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan pada metode SOYD itu untuk peralatan yang digunakan dianggap prima pada tahun-tahun awal dan semakin menurun untuk kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya, sehingga depresiasinya akan besar di push di tahun awal. Dan untuk metode yang akan kita pelajari pada hari ini, depresiasinya besar juga di tahun awal, sama seperti SOYD, namun untuk tingkat depresiasinya adalah 2 kali metode SL. Dan untuk metode yang terakhir, yaitu unit produksi, di mana depresiasinya berdasarkan jumlah satuan produk, jadi besarnya produk yang dihasilkan, sehingga nanti depresiasinya akan naik dan turun tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan. Nah, untuk metode DDB, adik-adik bisa lihat. Di sini rumusnya, depresiasi adalah tingkat depresiasi dikali BVT-1 atau nilai buku tahun sebelumnya, di mana D kecil atau tingkat depresiasinya adalah 2/N. Nah, ini yang dikatakan 2 kali metode SL, karena pada metode SL, tingkat depresiasi adalah 1/N. Di mana metode DDB ini menetapkan tingkat depresiasi itu 200% dari metode SL. Nah, untuk rumus nilai buku itu sama saja pada metode sebelumnya, yaitu nilai buku tahun ke T adalah nilai buku tahun sebelumnya dikurangi nilai depresiasi. Dan pada nilai buku tahun ke 0 itu adalah sejumlah dengan nilai P atau nilai awal asetnya. Nah, untuk contoh soalnya ini masih sama dengan contoh soal pada metode SL dan metode UP, di mana perusahaan membeli alat dengan harga 38 juta, lalu nanti akan dikirim dengan biaya pengiriman sebesar 1 juta. Jadi adik-adik jangan lupa bahwa untuk ongkos awal aset itu tidak hanya harga beli, tetapi harga total hingga aset tersebut siap untuk digunakan. Jadi misalnya ada alat transportasi atau biaya pengiriman, mungkin juga ada ada biaya instalasi. Nah, maka itu akan include ke dalam nilai P. Lalu dikatakan umur ekonomis alatnya 6 tahun, berarti N-nya adalah 6 tahun, nilai sisa 3 juta. Nah, nilai sisa 3 juta ini adalah S. Diminta untuk menghitung depresiasi dengan metode DDB, bagaimana sih depresiasinya per tahun, lalu nilai bukunya pada akhir tahun kedua dan tahun kelima, lalu kita bisa membuat tabel depresiasi dan grafik perubahan nilai bukunya juga. Untuk penyelesaian, adik-adik bisa lihat video berikut. Baik, adik-adik, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dengan metode double declining balance. Untuk contoh soalnya sama, diketahui P-nya adalah 39 juta,
nilai sisa 3 juta dan umur asetnya adalah 6 tahun. Tetap ditanya depresiasi per tahun dan nilai buku untuk tabel dan grafiknya. Nah, kita fokus pada tabel dulu ya. Jadi berdasarkan rumus double declining balance untuk tingkat depresiasi atau D kecil itu adalah 2 kali metode SL. Sehingga depresiasinya bukan 1/N tetapi adalah 2/N. Jadi 2 dibagi umur aset. 2 dibagi 6 sama dengan 1/3. Ini adalah tingkat depresiasinya. Dan adik-adik sudah bisa langsung meletakkan tingkat depresiasi ini ke pengali pertama untuk depresiasi per tahun. Lalu, rumus depresiasinya adalah tingkat depresiasi atau D kecil tadi dikalikan dengan nilai buku tahun sebelumnya. Nah, sehingga pada tahun pertama adalah nilai bukunya adalah nilai P atau nilai awal asetnya. Sehingga 1/3 dikali 39 juta diperoleh hasil 13 juta. Ini untuk depresiasi tahun pertama. Nah, untuk rumus nilai bukunya sama saja. Nilai buku tahun tertentu adalah nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan depresiasi, sehingga 26 ini diperoleh dari 39 dikurangi 13 juta sama dengan 26. Nah, untuk nilai buku rumusnya ini sama dengan depresiasi pada metode yang lain ya adik-adik. Hanya yang adik-adik fokuskan adalah nilai di sini bukan biasanya kan nilai P-S ya, tetapi bukan. Ini untuk DDB. Untuk DDB nilai ini adalah nilai buku tahun sebelumnya. Jadi kalau adik-adik lihat untuk depresiasi tahun kedua berarti tingkat depresiasinya tadi 1/3 dikalikan dengan nilai buku pada tahun pertama. Nah ini panah ini ya 1/3 dikali 26 sehingga diperolehlah 8,67. Lalu perbedaannya lagi untuk metode depresiasi DDB ini adik-adik kita fokus pada tahun terakhir, di mana jika nilai depresiasinya ini, jika nilai buku terakhirnya ini melebihi nilai sisa atau kurang dari nilai sisa, tidak sesuai dengan nilai sisa yang tertera dalam soal. Dalam hal ini nilai sisa yang tertera dalam soal adalah 3 juta. Ya. Nah, sehingga ini tidak sesuai adik-adik, maka kita harus menyesuaikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi antara nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan nilai sisa, maka akan diperoleh nilai depresiasi. Nah, di sini berdasarkan perhitungan nilai depresiasinya kan 1,71 juta. Tetapi setelah disesuaikan, maka nilai depresiasinya adalah 2,14 juta ya. Jadi ini saya lingkari karena ini yang harusnya disesuaikan. Karena tidak sesuai, nilai sisa seharusnya adalah 3 juta. Oke, seperti itu adik-adik. Kita cek untuk tabelnya berikut dan nanti kita akan lihat bagaimana tren penurunannya di grafik perubahan nilai buku terhadap umur alat. Dari video tadi, adik-adik bisa lihat bagaimana step by step, langkah-langkah menghitung depresiasi berdasarkan metode double declining balance. Nah, di sini yang perlu kita ingat yang pertama adalah bagaimana tingkat depresiasi di metode DDB adalah 2/N. Jadi 2 kali dari metode SL. Tadi metode SL-nya adalah 1/N, maka di metode DDB adalah 2/N. Lalu, kita langsung saja menghitung di dalam tabel depresiasinya, di mana tadi sudah dijelaskan dalam soal N-nya adalah 6 tahun, maka kita tuliskan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-6. Lalu, rumus depresiasinya adalah D kecil atau tingkat depresiasi dikalikan dengan nilai buku tahun sebelumnya, adik-adik. Nah, di sini kita tuliskan 1/3 semua untuk tingkat depresiasinya, lalu tinggal adik-adik kalikan dengan nilai buku tahun sebelumnya. Nah, ini seperti di tahun pertama, nilai buku tahun sebelumnya berarti nilai buku tahun ke-0, di mana nilai buku tahun ke-0 adalah setara dengan nilai P atau ongkos awal aset. Sehingga ini 1/3 dikali 39 juta sama dengan 13 juta. Itu adalah depresiasi di tahun pertama. Nah, untuk nilai buku di tahun pertama, rumusnya sama dengan metode yang lain bahwa nilai buku tahun ke-T adalah nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan hasil depresiasinya. Sehingga 26 juta ini adalah 39 juta dikurangi dengan 13 juta.
Nah, begitu seterusnya. Namun yang perlu adik-adik perhatikan bahwa ada pengecualian untuk metode DDB ini adik-adik, di mana pada nilai buku tahun terakhir itu harus sama dengan nilai sisa atau tidak boleh lebih besar atau lebih kecil dari nilai sisa. Nah, bagaimana apabila lebih besar atau lebih kecil? Maka kita harus melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya seperti apa? Nah, seperti ini adik-adik bisa lihat. Jadi di dalam soal, nilai sisanya adalah 3 juta. Tetapi berdasarkan perhitungan DDB, nilai sisa yang kita peroleh adalah 3,43 juta, berarti lebih dari 3 juta. Nah, cara menyesuaikannya adalah kita sesuaikan dengan nilai depresiasi tahun terakhirnya. Maka depresiasi tahun terakhir itu adalah pengurangan dari nilai buku tahun kelima dikurangi dengan nilai sisa tahun ke-6. Sehingga depresiasinya bukan 1,71 juta, melainkan 2,14 juta. Adik-adik, ini adalah hasil dari 5,14 dikurangi 3 juta. Hal ini harus kita lakukan agar nilai sisanya sesuai dengan yang ditentukan dalam soal. Sehingga yang kita ubah nanti adalah depresiasi tahun terakhir itu tidak berdasarkan rumus DDB. Nah, baik terkait dengan grafik yang dihasilkan. Adik-adik bisa lihat grafiknya. Pada metode SOYD, adik-adik, grafiknya itu penurunannya membuat garis lengkung juga, membentuk garis lengkung, namun penurunannya tidak curam seperti ini. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bagaimana tahun ke-0 nilai bukunya 39 juta, lalu menurun drastis, menurun sebesar 13 juta. Depresiasi tahun pertamanya menurun 13 juta, sehingga nilai buku tahun pertama menjadi 26 juta. Adik-adik bisa lihat bahwa ini penurunannya, yaitu sangat besar di tahun awal. Karena di metode DDB ini penurunannya adalah 2 kali metode SL. Jadi tingkat depresiasinya 2 kali metode SL. Sehingga nanti garis lengkung yang terbentuk pada grafik perubahan nilai buku terhadap umur alat, itu lengkungnya agak lebih tajam atau lebih curam dibandingkan dengan grafik yang dibentuk oleh metode SOYD. Nah, ini nanti adik-adik bisa bandingkan antara berbagai metode, yaitu dari metode SL, metode SOYD, dan metode DDB, bagaimana tren grafiknya. Nah, ini juga berbeda untuk metode unit produksi adik-adik, di mana metode unit produksi ini penyusutan suatu asetnya lebih ditentukan oleh intensitas pemakaian. Nah, jadi ditentukan oleh intensitas pemakaian atau lama pemakaian, atau juga jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu, sehingga nanti nilai depresiasinya ini bisa naik, bisa turun, tergantung dengan banyaknya jumlah produksi. Dan sebenarnya ini yang lebih relate dengan agroindustri ya, di mana agroindustri mungkin produksinya bisa fluktuatif, mungkin tergantung waktu, tergantung musim, bahan baku, dan seterusnya. Nah, di sini perhitungannya adalah tingkat depresiasi. Depresiasinya ini rumusnya adalah UT dibagi dengan U dikalikan P min S. UT-nya adalah jumlah unit atau produksi tahun ke-T. Lalu U-nya adalah U total atau jumlah total keseluruhan yang diproduksi selama kurun waktu umur asetnya. Lalu P min S sama seperti dirumus pada metode-metode yang sebelumnya. Untuk mencari nilai buku sama saja bahwa nilai buku tahun ke-T adalah nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan depresiasi. Nah, untuk contoh soal metode UP atau metode unit produksi, adik-adik bisa lihat di sini ada alat cup sealer atau alat pengemas cup dibeli dengan harga 12 juta. Nah, oke, ini harga belinya dengan perkiraan umur alat 5 tahun dan nilai sisa sebesar 2 juta. Nah, dari soal berarti kita bisa lihat hanya ada harga beli, berarti 12 juta ini adalah nilai P-nya, karena tidak ada lagi nilai selain 12 juta. Lalu, unit produksi yang dihasilkan selama 5 tahun berturut-turut. Nah, di sini bedanya soal metode unit produksi dengan soal metode depresiasi yang lain adalah pada metode UP ini adik-adik kita akan disajikan data unit produksi atau data produksi yang dihasilkan atau mungkin data pendapatan selama kurun waktu berturut-turut atau selama umur aset
dari alat tersebut. Lalu kita diminta untuk menentukan depresiasi per tahun dan perubahan nilai bukunya dalam bentuk grafik. Untuk penyelesaian, adik-adik bisa lihat video berikut. Untuk penyelesaian metode unit produksi atau metode UP, caranya agak sedikit berbeda. Jadi untuk metode UP ini adik-adik depresiasinya nanti akan naik dan turun tergantung banyaknya jumlah produksi. Maka di sini yang pertama kita masukkan diketahui P-nya adalah 12 juta, umur asetnya 5 tahun dan nilai sisa adalah 2 juta. Nah, unit produksinya diketahui dalam soal pada tahun pertama adalah 8.000 unit, pada tahun kedua 12.000 unit, pada tahun ketiga 18.000 unit, tahun keempat 8.000 unit, dan tahun kelima 4.000 unit. Kalau adik-adik lihat, dari unit produksinya ini naik dan turun ya adik-adik. Dari tahun pertama ke tahun kedua naik, dari tahun kedua ke tahun ketiga naik. Ternyata tahun ketiga dan tahun keempat akhirnya menurun sampai dari tahun keempat sampai tahun kelima pun menurun. Hal ini menunjukkan bahwa memang alat itu semakin lama tahunnya maka akan semakin tidak primat atau tidak oke kondisinya. Dan di sini U total di sini adalah 50.000 unit. Jadi tinggal ditambahkan saja nilai unit produksi dari masing-masing tahun, itu adalah U total. Lalu yang ditanya adalah depresiasi per tahunnya, tabel dan grafik nilai buku. Oke. Penyelesaiannya adalah untuk rumus depresiasi adalah U tahun ke T dibagi dengan U total dikalikan P min S. Oke, sama ya, ini dikalikan P min S. Nah, maka kita harus cari P min S-nya. 12 juta dikurangi nilai sisa 2 juta yaitu 10 juta. Silakan adik-adik lihat tabel berikut. Di sini depresiasi tahun pertama itu adalah U tahun pertama, U1 ya adik-adik. U1-nya adalah 8.000. Nah, ini nilai ribunya saya coret jadi tinggal 8. Lalu dibagi dengan U total. U total ini 50.000, jadi 8 dibagi 50. Begitu seterusnya. Untuk U2-nya adalah 12.000, jadi saya tulis 12. U3-nya 18.000, jadi 18. U4-nya 8.000, jadi 8. U5-nya adalah 4.000, jadi 4. Nah, ini dibagi dengan nilai U total, dibagi 50, dibagi 50, dibagi 50, dibagi 50, dibagi 50. Lalu dikalikan dengan P min S, yaitu 10 juta. Sehingga diperoleh nilai depresiasinya 1,6 juta, 2,4 juta, 3,6 juta, dan seterusnya. Adik-adik bisa lihat bahwa nilai depresiasi ini naik dan turun, ya. Kalau misalnya di metode SL adalah sama per tahun, lalu metode SOYD dan DDB besar di awal tahun, untuk metode UP nilainya ini fluktuatif, besar, kecil, naik turun tergantung jumlah produksinya. Jadi saat jumlah produksinya naik, maka depresiasi juga akan naik. Sama seperti apabila jumlah produksinya sedang turun, maka nilai depresiasi juga akan turun. Berdasarkan video yang sudah adik-adik lihat, kita bisa bedakan bahwa dalam metode UP ini agak sedikit berbeda dengan metode yang lain. Apa perbedaannya? Yang pertama, dalam metode UP ini adik-adik akan menghitung depresiasi berdasarkan produk atau unit produksi atau jumlah produk atau pendapatan yang dihasilkan ataupun yang diperoleh oleh perusahaan. Dan di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah adik-adik total dulu dari 5 tahun berturut-turut itu berapa. Di sini U totalnya atau jumlah unit produksi total adalah 50.000. Lalu P min S seperti biasa, seperti metode yang lain. Lalu yang kedua, adik-adik langsung saja membuat tabel depresiasi seperti ini, di mana mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima, adik-adik langsung saja menuliskan jumlah unit produksi per tahunnya. Nah, ini saya bagi 1.000 ya, jadi agar mudah menghitungnya. Jadi yang tadi ini 8.000 untuk tahun pertama, 12.000 tahun kedua, 18.000 tahun ketiga, 8.000 tahun keempat, dan 5.000 tahun kelima. 4.000 tahun kelima. Nah, di sini dibagi dengan 50.000 tadi. Ini sudah dibagi dengan 1.000 sehingga nanti tingkat depresiasinya adalah 8/50, 12/50, 18/50, 8/50, dan 4/50. Nah, ini tingkat depresiasinya adik-adik. Kalau tadi di metode DDB, tingkat depresiasinya adalah 2/N. Nah, ini tingkat depresiasinya adalah
U tahun ke T dibagi dengan U total. Lalu dikalikan P-S seperti biasa, sehingga diperoleh, adik-adik bisa lihat nilai depresiasinya, tahun pertama 1,6, tahun kedua 2,4, meningkat, lalu di tahun ketiga juga masih meningkat, namun di tahun keempat dan tahun kelima depresiasinya sudah menurun. Ya, hal ini dikarenakan memang aset yang kita gunakan itu bisa prima pada tahun-tahun awal, namun seiring bertambahnya usia aset, maka kinerja aset juga akan menurun adik-adik. Sehingga ini juga akan menghasilkan nilai depresiasi yang naik dan turun tergantung dengan jumlah produksinya. Nah, adik-adik bisa lihat, nah untuk nilai buku ini sama dengan metode depresiasi yang lain untuk rumusnya, di mana nilai buku tahun ke T itu adalah nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan nilai depresiasi. Nah, adik-adik bisa cek bagaimana pengaruhnya terhadap grafik perubahan nilai buku terhadap umur asetnya. Nah, adik-adik bisa lihat langsung ke tabel nilai bukunya. Untuk rumus nilai buku sama seperti rumus pada metode yang lain, bahwa nilai buku tahun ke T adalah nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan depresiasi. Nah, baik adik-adik, coba kita lihat bagaimana nih perubahan grafik nilai buku terhadap umur alatnya, di mana adik-adik bisa lihat bahwa pada metode SL, grafiknya adalah linear, gitu, karena memang depresiasinya setiap tahun adalah sama. Lalu untuk metode DDB dan metode SOYD karena besar di awal tahun, maka akan melengkung seperti ini. Nah, tetapi untuk metode UP, ini garisnya lebih tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Karena memang depresiasinya itu tidak menentu dan bisa naik dan turun tergantung dengan unit produksinya. Sehingga nanti kalau untuk nilai buku pasti akan selalu menurun adik-adik, namun adik-adik bisa lihat tren penurunannya. Nah, ini grafik yang dihasilkan. Untuk metode unit produksi, grafik perubahan nilai bukunya nanti akan tidak teratur seperti ini. Oke, bisa kita simpulkan adik-adik dari perbedaan 4 metode depresiasi, di mana di metode SL depresiasinya adalah sama per tahun, lalu grafiknya linear, biasanya besarnya penurunan nilai bukunya itu nanti sama, sehingga diperoleh grafik yang linear. Lalu metode SOYD depresiasinya besar di awal tahun, grafiknya melengkung, penurunan nilai buku besar di awal tahun. Metode DDB depresiasi besar di awal tahun, namun dengan tingkat depresiasinya 2 kali metode SL, sehingga grafik lengkungnya atau penurunannya akan lebih tajam, penurunan nilai bukunya. Untuk metode DD yang terakhir, metode UP, yaitu depresiasi naik dan turun tergantung dari unit produksi. Dan untuk penurunan nilai bukunya dihasilkan grafik yang tidak teratur seperti pada gambar sebelumnya. Baik adik-adik, terima kasih untuk pertemuan mengenai depresiasi sudah selesai. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami bagaimana konsep dari 4 metode depresiasi dan cara menghitungnya. Minggu depan kita akan bahas bagaimana sih pengaruh depresiasi yang berbeda atau metode depresiasi yang berbeda terhadap perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.